salam sejahtera buat kita semua. Hari ini pada tanggal 18 Oktober 2021 di SMKS Magetan 1 YKB, saya akan melakukan take video pembelajaran untuk UKM PPG. Saya adalah Esti Purwanti, mahasiswa PPG Universitas Syah Kuala Aceh, angkatan ketiga dari program studi PPKN. Dengan nomor peserta 201 502 725 078. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Oke, luar biasa sekali. Hari ini saya lihat kalian dalam kondisi lengkap sepertinya, tapi saya tidak tahu, mungkin ada yang tidak hadir. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa serta pembiasaan. Silakan. Ya. Baik, saudara, berdiri. Ya, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Periksa perhatian. Siap. Mulai. Selesai. Siap. Gerak. Mengamali jad pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, saya akan mengecek kehadiran kalian. Saya akan mengabsensi kalian untuk hari ini. Hari ini, Faris? Ya, hadir. Ya. Rizky Lila? Ya, hadir. Hanif? Ya, hadir. Faiz? Ya, hadir. Fernando? Ya, hadir. Helen? Ya, hadir. Khairul? Ya, hadir. Wahyu Eko? Ya, hadir. Ainur? Ya, hadir. Ardiansyah? Ya, hadir. Dipta? Ya, hadir. Anak-anakku semuanya, untuk materi yang sebelumnya, kira-kira sebelum saya menyampaikan kepada kalian materi hari ini, adakah di antara kalian yang masih ingat materi kita sebelumnya? Coba. Siapa? Iya, Fernando. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Saya mohon izin untuk membuka masker supaya suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Ya. Nah, materi kita yang lalu itu untuk kita materi yang hari ini melangkah pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah. Nah, tentang wilayah. Kalau kemarin kita di dalam praktek penyelenggaraan negara sudah membicarakan berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu, di sini kita nanti akan berbicara tentang wilayah. Nah, tentang wilayah, kira-kira ada tidak yang bisa kalian pahami berkaitan bahwa wilayah itu sangat sekali ada keterkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada? Apa kira-kira tentang wilayah kehidupan kita sehari-hari? Mungkin? Ya, Ainur? Menjalankan berbagai aktivitas. Ya, wilayah itu tempat kita menjalankan berbagai aktivitas. Berarti kita butuh daerah, kita butuh wilayah. Paham di situ?
Ya. Berikutnya adalah bahwasanya kira-kira wilayah NKRI itu, mungkin anak-anakku semuanya, berkaitan dengan wilayah ini, mari kita lihat. Kalian bisa lihat, akan saya tampilkan. Nah, di sini kita hari ini mempelajari tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berikutnya adalah dalam materi ini kompetensi dasarnya adalah menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, ya. Menyaji hasil telaah serta ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara serta batas-batasnya, ya. Berikutnya tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini yang perlu kalian lihat bahwasanya kita setelah melaksanakan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning berbasis masalah, ya. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, mampu menganalisis pemetaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mampu menelaah batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terus kemudian berikutnya. Nah, di sini ayo belajar tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita sebagai konstitusi. Nanti teknisnya ketika kalian itu mengerjakan kelompok, nanti kalian kelompok saya bagi menjadi 2, berarti masing-masing kelompok adalah berjumlah 7 orang. 7, ya toh? Jumlahnya 7 orang. Terus kemudian nanti kalian bisa mengerjakan secara berkelompok, kembali ke kelompoknya masing-masing, nanti berkumpul, terus kemudian kerjakan secara nanti itu jangan sampai nanti kalian kemudian bekerjanya secara individual. Kalau kalian bekerja secara individual, nanti nilainya tidak akan tercover dengan sempurna. Ya, itu yang harus kalian. Di sini saya akan menayangkan sebuah video yang bisa kalian lihat.
Iya. Sudah bisa memahami videonya tadi? Sudah. Oke. Dari video yang saya tayangkan tadi, adakah yang sudah muncul di benak kalian pertanyaan? Ya. Oke, silakan. Rafli. Bagaimana pemetaan wilayah NKRI? Bagaimana pemetaan wilayah NKRI? Yang kedua adalah setelah ini kalian karena sudah melihat videonya, jadi kalian akan saya bagi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama sudah saya sampaikan tadi bahwasanya akan saya bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama, Faris, Ya. Rizky Lila, Ya. Hanif, Ya. Faiz, Ya. Fernando, Halid, Khairul. Kelompok yang kedua, Wahyu Eko, Ya. Ainur, Ya. Ardiansyah, Ya. Dipta, Ya. Arbaul, Ota, dan Rafli. Ya. Silakan sekarang kalian menuju kelompoknya masing-masing. Tetap jaga jarak, kemudian kondisikan mejanya saling berhadapan supaya tetap bisa jaga jarak. Silakan mencari kelompoknya masing-masing. Lembar LKPD-nya saya bagikan kepada kalian supaya nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik. Coba nanti setelah saya bagikan dibaca yang keras tugas kalian apa. Ini saya bagikan LKPD-nya untuk kelompok 1. Leadernya nanti membacakan yang keras. Yang kedua, ini leadernya membacakan yang keras. Ya. Kelompok 1, tugas kalian apa? Dibaca yang keras. Menganalisis pemetaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Menganalisis pemetaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas dari kelompok 1. Kelompok 2, tugasnya menelaah batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. menelaah batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa dipahami? Ya. Bisa. Siap, lakukan dengan baik dan tertib, tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum kalian melakukannya, adakah pertanyaan? Ya, apa? Boleh pakai HP? Boleh. HP boleh digunakan untuk menjadi sumber belajar bagi kalian. Silakan. Berarti sumber belajar itu asalnya dari internet. Silakan kalau mau digunakan. Ya. Kelompok 2 mungkin juga mau menggunakan HP, boleh. Silakan dikeluarkan HP-nya. Nah, silakan. Silakan untuk dikerjakan, monggo diambil. Boleh sumber belajar itu kalian ambil dari buku paket, boleh dari internet, boleh dari buku catatan, boleh juga dari yang tadi PPT Bu Esti sudah sampaikan tadi. Ingat ya, saya mengerjakannya adalah secara berkelompok, tetapi kalian harus mengerjakan sendiri-sendiri supaya kalian nanti bisa mendapatkan nilai. Yo, mulai diskusinya akan saya nilai keaktifan kalian di dalam diskusi. Anak-anakku semuanya siswa taruna. Nah, ada kesulitan di dalam mengerjakan tugasnya? Tidak? Kelompok 1 ada kesulitan mengerjakan tugasnya? Oke. Berarti kalau begitu kalian siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian masing-masing? Siap. Kalau memang seperti itu, mohon
Perwakilan dari kelompok 2 dulu gimana? Ya, kelompok 2 siapa yang mempresentasikan? Silakan. Ya. Bergantian dulu, salah satu dulu berarti. Ya. Perkenalkan mewakili kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan menelaah batas wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Macam-macam wilayah negara yaitu daratan. Penentuan batas-batas suatu wilayah daratan baik yang mencakup 2 negara atau lebih pada umumnya berbentuk perjanjian atau traktat, misalnya 1. Traktat antara Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1891 menentukan batas wilayah Hindia Belanda dan Pulau Kalimantan. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Ya, berikutnya dari kelompok 2. Lautan. Pada awalnya ada 2 konsepsi atau pandangan pokok mengenai wilayah lautan, yaitu res nullius dan res communis. 1. Res nullius adalah konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini dikembangkan oleh John Sheldon tahun 1584 sampai 1654 dari Inggris dalam buku Mad Fossum atau The Right and Domination of the Sea. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Berikutnya giliran kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Perkenalkan mewakili kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Rizky Wila Saputra, perwakilan dari kelompok 1 akan menganalisis pemetaan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah merupakan salah satu bagian pokok sebuah negara. Tiap-tiap memiliki wilayah tertentu dengan batas-batas yang ditentukan berdasarkan perjanjian internasional. Wilayah darat adalah wilayah tanah luas yang dijadikan sebagai tempat tinggal dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Wilayah perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan teritorial yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan RI dengan tidak memandang luas dan lebar. Ya. Berikutnya yang mau presentasi dilanjutkan. B. Wilayah perairan. Maaf, salah. C. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah udara adalah wilayah negara yang dibagi horizontal menghasilkan batas wilayah darat dan laut. Terima kasih, sekian. Sekian. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Hasil dari kelompok 2 mohon ditanggapi oleh kelompok 1. Kira-kira siapa yang mau menanggapi? Ya. Mohon untuk kelompok 2 bisa menjelaskan batas NKRI lebih detail. Dimohon kelompok 2 untuk menjelaskan batas NKRI lebih detail. Bisa dipahami ya? Nanti ada perbaikan ya? Oke. Dan dari kelompok 2, adakah tanggapan dari hasil presentasi kelompok 1? Ya. Mohon untuk kelompok 1 lebih bisa memetakan wilayah darat, laut, udara dengan lebih jelas lagi. Diharapkan bahwa kelompok 1 bisa memetakan wilayah darat, laut, dan udara lebih jelas lagi. Mungkin ada lagi yang akan menanggapi? Tidak. Kalau tidak ada, kita bahas dulu bahwasanya dari yang disampaikan, dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 tadi mempresentasikan pemetaan wilayah
Betul? Nah, sudah bagus. Begitu juga dengan kelompok 2 tentang batas wilayah. Bahwasanya hasil dari apa yang kalian lakukan itu, yang kalian jawab itu sudah betul. Hanya saja mungkin kurang mendetail, yang artinya begini. Pemetaan wilayah darat itu luasnya berapa, diukur dari mana, terus kemudian wilayah laut itu seperti apa, diukur bagaimana, udara itu seperti apa. Nah, itu bagaimana cara mengukurnya itu dipetakan. Terus kemudian batasnya, misal batas wilayah darat itu misalkan contohnya Kalimantan sebelah utara batasnya adalah mana? Negara Malaysia. Nah, seperti itu. Papua Nugini bagian timur itu berbatasan langsung dengan Papua. Nah, seperti itu. Ya, itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pemetaan wilayah serta batas-batas laut itu tadi sudah kalian sampaikan secara betul. Untuk kalian setelah tadi sudah menyelesaikan hasil analisisnya terkait dengan pengerjaan LKPD-nya, nah tadi kita evaluasi bahwasannya apa yang kalian kerjakan itu sudah baik, sudah benar. Tadi juga Bu Esti sudah sampaikan. Nah, sepertinya cuman saya melihat ketika tadi saya mengelilingi kalian untuk membimbing kalian. Sepertinya ya, Hanif sakit? Tidak? Ngantuk? Tidak. Terus kemudian Rizky Lila sehat? Sehat. Ya, dari kelompok ini Wahyu Eko sebagai leadernya semangat? Semangat, Bu. Ngantuk? Oh, tidak. Ngantuk. Dipta apa yang mungkin ngantuk? Wahyu Eko ngantuk. Oh, Wahyu Eko yang ngantuk. Iya, Wahyu Eko yang ngantuk. Tadi Bu Esti juga sudah melakukan penilaian berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Sekali lagi, kita tarik kesimpulan bahwa batas wilayah Indonesia terdiri dari batas wilayah darat, laut, udara. Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, terletak di antara 2 samudra yaitu Asia dan Australia, ya. Nah, berarti kita di sini harus paham bahwa wilayah NKRI itu sangat-sangat penting untuk kita jaga. Jangan sampai wilayah NKRI lepas ke negara lain karena melalui perjuangan yang luar biasa. Untuk penguatan akan saya perlihatkan berkaitan dengan materi ini, yaitu kalian bisa lihat di depan ini. Batas wilayah NKRI yaitu bagaimana dengan batas wilayah NKRI Indonesia negara maritim, maka batas wilayah lautnya Indonesia berhubungan dengan 10 negara dan wilayah daratnya sendiri hanya berhubungan dengan 3 negara saja. Kemudian batas-batasnya bisa terlihat jelas ya, bahwa sebelah utaranya wilayah darat langsung dengan Malaysia, wilayah lautnya dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sebelah baratnya wilayah darat tidak ada yang secara langsung berbatasan wilayah laut dengan Samudra Hindia. Anak-anakku semuanya siswa taruna, di akhir materi kita hari ini, di sini saya hanya ingin bertanya dulu, ya, bertanya dulu sebelum saya tutup. Kira-kira, apakah toh yang kita pelajari hari ini? Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adakah yang belum paham dengan materi hari ini? Adakah yang belum paham dengan materi hari ini?
Sudah semua? Kalau sudah semua, saya mau kita melihat, kalian melihat di depan ini. Dengan menggunakan metode ataupun model pembelajaran problem based learning, metodenya diskusi, berarti berbasis pokok masalah, sudahkah kalian mampu tadi menganalisis pemetaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Sudah. Yang kedua, apakah tadi kalian sudah mampu menelaah batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Sudah. Yang ketiga, apakah kalian sudah mampu menyusun laporan hasil telaahnya? Sudah. Dan yang keempat, apakah kalian sudah mampu mempresentasikan hasil telaah kalian? Siap, sudah. Berarti alhamdulillah kita sudah bisa memenuhi tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tepuk tangan dulu buat semua. Ya. Kemudian silahkan untuk disiapkan bukunya. Saya akan memberikan tugas atau post test buat kalian. Ditulis dulu post testnya. Sudah siap nulis post testnya? Sudah. Yang pertama, UUD NRI tahun 1945 telah memuat penjabaran mengenai wilayah Indonesia. Ya. Lantas tuliskan nomor dan isi pasal yang berkaitan dengan penjabaran tersebut. Anak-anakku semuanya siswa taruna, alhamdulillah materi kita sudah tersampaikan. Kalian sudah bisa memenuhi tujuan pembelajaran untuk hari ini. Dan untuk materi kita pada pertemuan berikutnya adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Sekali lagi, materi kita berikutnya di minggu depan adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Apa? Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Silahkan untuk kalian bisa memasukkan bukunya dan kembali menata mejanya kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan bukunya dimasukkan ke tasnya masing-masing. Sudah. Terima kasih anakku semuanya siswa taruna. Hari ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini dengan baik. Harapan saya kalian nanti bisa tetap belajar di rumah dengan baik, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa nanti kalian itu pulangnya safety riding. Paham? Ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa supaya apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. Untuk Mas Faris, silakan ke depan pimpin pembiasaan serta doa. Baik, saudara, berdiri. Ya, gerak, istirahat, di tempat, gerak, periksa perhatian. Ya, mulai. Selesai. Siap, gerak. Mengakhiri niat pada
siang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih anak-anakku semuanya, siswa taruna. Mohon untuk kalian nanti sekali lagi ketika pulang safety reading dan jangan lupa sampaikan salam saya kepada kedua orang tua kalian bahwa kita adalah tetap partner sebagai orang tua baik di sekolah maupun di rumah. Hati-hati dalam perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Ya. Hati-hati.